Di video kali ini gue akan jawab 10 pertanyaan tentang bisnis digital produk yang mungkin ini bisa jadi penghasilan tambahan buat kamu. Mungkin beberapa dari kalian di sini udah pernah dengar tentang digital produk. Itu udah banyak banget di sosial media orang-orang yang income-nya sampai ratusan juta per bulan dari digital produk. Itu bener sih. Sekarang gue akan jawab nih 10 pertanyaan yang udah gue kurasi tentang bisnis digital produk. Yang pertama, gimana sih cara mulai bisnis digital produk tanpa modal besar? Oke, sebenarnya digital produk sendiri itu memang modalnya sangat-sangat kecil ya. Karena kan kita berbasisnya online gitu kan. Kalau misalkan mau mulai bisnis digital produk ya, kalian cuma butuh sosial media, internet, digital produknya. Untuk digital produk sendiri itu kalian punya dua opsi. Kalian mau bikin sendiri atau kalian coba jual affiliate. Jadi cari digital produk orang lain yang mereka itu jual affiliate atau mereka jual hak distribusinya. Nah, kalau misalkan jual hak distribusi ya berarti modal kalian cuma beli digital produknya mereka, dan itu banyak banget di sosial media tuh rata-rata kayak 129 ribuan itu kalian udah bisa dapat hak jual kembalinya. Kalau misalkan kalian mau bikin digital produknya sendiri, modal gue tuh ada 3 tools ya. Pertama gue pakai Google Docs itu buat nulis-nulis, which is itu gratis. Kedua, gue pakai Canva. Yang ketiga, ChatGPT. Kalian bisa pakai tools AI lainnya sih, cuman kalau tools AI yang gue pakai di sini, ChatGPT itu udah cukup banget ya. Itu untuk brainstorming, untuk nyari-nyari data, untuk bantu nulis, bikin kerangka dan sebagainya. Nah, dari 3 tools ini aja mungkin kalau di total-total ya, itu kurang lebih 400 ribuan lah ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan gue nggak pakai tools itu? Bisa banget jawabannya gitu. Kayak kalian tulis dari apa yang emang udah ada di pikiran kalian gitu loh. Kayak bikin digital produk itu kan sebenarnya secara nggak langsung kita menjual informasi apa yang kita tahu tentang suatu masalah yang udah pernah kita alamin, dan kita mau ngebantuin orang lain nge-solve masalahnya mereka lewat informasi yang kita punya, yang kita jual dalam bentuk digital produk. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin digital produknya misalkan bikin ebook gitu, ya itu kalian mungkin modalnya cuma ngafe doang gitu, itu udah jadi gitu loh. Jadi modalnya sangat-sangat minim gitu. Nah, makanya ini jadi peluang yang sangat menarik banget buat teman-teman, entah itu kalian yang masih mahasiswa atau kalian masih fresh graduate, kalian yang kerja kantoran tapi budgetnya terbatas dan ingin coba side hustle yang minim modal. Ini jadi peluang yang sangat menarik buat kalian. Pertanyaan nomor 2, produk digital apa yang paling laku untuk anak muda di tahun 2024? Nah, gue ada satu jawaban yang mungkin ini masih jadi rahasia umum, tapi masih banyak juga yang belum tahu. Ada beberapa ide jualan yang bisa bikin kalian paling cepat kaya. Yang pertama, jual image pemenang ke laki-laki. Yang kedua, jual image perfect ke perempuan. Yang ketiga, jual kesehatan ke orang tua. Yang keempat, jual pendidikan anak ke orang tua. Yang kelima, menjual cara menjadi kaya untuk orang-orang yang sedang merintis. Dan yang keenam, jual cara instan untuk mendapatkan sesuatu, dan ini mungkin berlaku ke banyak orang ya. Nah, dari beberapa ide-ide tadi itu bisa kalian kembangkan. Tapi balik lagi, sebenarnya cara terbaik adalah jual apa yang emang kalian paham gitu loh. Karena setiap orang itu kan punya pengalaman yang berbeda-beda, dan mungkin kalian udah nge-solve masalah yang berbeda-beda juga gitu. Ya udah, lihat aja dari diri kalian kira-kira apa sih hal terpenting yang mungkin kalau bisa tuh dikaitin ke 6 hal tadi. Cara jalan keluar itu apa kalian bikin dalam sesuatu modul yang rapi. Oke, gue lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah bisnis digital produk cocok untuk mahasiswa yang sibuk kuliah? Bisnis digital produk menurut gue sangat cocok karena waktunya itu sangat fleksibel, bisa dikerjain dimanapun, dan modalnya sangat minim gitu loh. Jadi menurut gue ini cocok banget untuk mahasiswa yang lagi sibuk kuliah. Yang keempat, berapa sih penghasilan dari jualan digital produk? Realistis atau enggak? Sebenarnya ini macam-macam ya, tergantung. Kalau kalian lihat di sosmed itu yang ratusan juta tuh banyak banget, dan menurut gue tuh sangat realistis. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ngomong 100 juta dulu. Kira-kira dapat 10 juta per bulan dari digital produk itu possible, realistis atau enggak? Oke, kita coba hitung bareng-bareng ya. Misalkan kalian punya digital produk ebook harganya 50.000. Untuk dapat penghasilan 10 juta, kira-kira kalian dalam sebulan harus jual berapa ebook? Ya udah, tinggal dibagi aja. 10 juta dibagi 50.000 itu berapa? Itu sama dengan 200. Pertanyaannya, possible nggak sih? Realistis nggak ya? Dalam sebulan kalian jual 200 ebook misalnya. Nah, supaya lebih kebayang, kalian coba bagi deh. Dalam sebulan kan 30 hari. 30 hari harus jual 200 ebook. Berarti sehari kalian harus jual berapa ebook? 200 dibagi 30 itu sama dengan sehari ya jual 6-7 ebook. Which is sehari jual 7 itu menurut gue sangat possible, dan gue udah ngebuktiin itu, dan itu sangat possible. Jadi untuk punya 10 juta per bulan dari digital produk itu sangat realistis. Pertanyaan nomor 5, kenapa bisnis digital lebih gampang sukses dibanding bisnis fisik? Kalau menurut gue gampang atau susahnya ya untuk jadi sukses itu balik lagi ke masing-masing orang, tergantung pengalaman yang mereka punya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah bisnis digital ini lebih gampang dilakukan ya untuk orang yang masih pemula dengan modal yang sangat minim, menurut gue ini lebih gampang ketimbang bisnis fisik. Kenapa?
karena satu modal yang minim, bisa dilakukan dimanapun. Kalau misalkan bisnis fisik, kalian harus sewa ruko dulu, kalian harus stok barangnya, itu butuh modal yang cukup besar. Sedangkan kalau misalkan bisnis digital, kalian cuma butuh toko dalam bentuk online gitu kan. Kalian punya produk dalam bentuk digital yang mana kalian nggak perlu nyetok lagi, kalian cuma bikin sekali bisa dijual berkali-kali, kalian nggak perlu sewa tempat, modalnya sangat-sangat kecil. Dan karena modalnya kecil, jangkauannya sangat besar, maka peluang sukses dari bisnis digital ini juga sangat besar. Pertanyaan nomor 6, apakah saya harus jago teknologi untuk memulai bisnis digital produk? Menurut gue bisnis ini nggak harus jago ya, tapi at least kalian tuh sering main sosmed lah, jadi kalian bukan yang gaptek banget gitu. Kalau misalkan ditanya apakah harus jago IT, itu jawabannya enggak. Gue bukan orang yang jago teknologi ya, gue biasa-biasa aja, tapi gue meluangkan waktu untuk mempelajari kayak apa sih bisnis digital produk, gimana sih cara membuat konten gitu, gimana caranya pakai teknologi AI, dan itu semua bisa dipelajarin semua gitu. Banyak banget di luar sana bahkan emak-emak ibu rumah tangga yang nggak punya background teknologi, mereka omsetnya udah jauh lebih besar yang sampai ratusan juta per bulan. Jadi nggak harus jago teknologi untuk mulai bisnis ini. Sekarang lanjut ke nomor 7. Apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemula di bisnis digital? Oke, menurut gue kesalahan terbesarnya adalah ini nggak cuma di bisnis digital ya, tapi di bisnis apapun. Banyak orang yang ketika mereka mau mulai bisnis, mereka cuma mikirnya tuh, wah gue pengen kaya cepet, gue pengen kaya instan. Untuk memulai bisnis itu bisa aja kayak kalian butuh waktu sebulan, 3 bulan bahkan lebih ya, untuk sampai akhirnya kalian bisa punya omset, bisa punya keuntungan. Dan bayangin kalau misalkan motivasi kalian cuma duit ya, ketika dalam sebulan pertama nggak menghasilkan apa-apa, yang ada kalian malah berhenti gitu loh. Makanya di sini pola pikirnya harus dibenerin dulu. Kalian mau mulai bisnis tuh bukan cuma buat dapet duit cepet, tapi mulailah bisnis untuk menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Kalian lihat ada masalah apa di masyarakat, kalian berusaha selesaikan masalah itu dengan solusi yang kalian punya. Yang mana harapannya orang lain yang punya masalah itu, mereka rela bayar untuk beli solusi yang kalian jual. Pertanyaan nomor 8. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk membuat digital product? Mulai menentukan dulu topik atau masalah apa yang pengen kalian selesaikan. Yang tadi gue bilang, kalian bisa coba lihat ke diri kalian, kira-kira masalah apa yang udah kalian pernah selesaikan gitu. Ada orang yang kesulitan untuk olahraga misalkan, mereka nggak tahu gimana cara olahraga yang benar, atau kesulitan ngerjain tugas gitu. Gue ketika bikin media tentang AI ya, tentang artificial intelligence itu, gue ngelihat masalah di mana orang-orang tuh kesulitan buat beradaptasi. Gue ngerasa gue punya kelebihan untuk belajar sesuatu dengan lebih cepat gitu. Jadi ketika waktu itu artificial intelligence awal-awal muncul ya, gue pelajarin terus ChatGPT itu apa sih, gimana cara pakainya, gimana caranya supaya kita bisa dapat hasil yang optimal, gimana caranya supaya kita jadi lebih produktif. Karena gue udah menemukan solusi tersebut, gue akhirnya menjual lah solusi untuk banyak teman-teman, entah itu mahasiswa yang kesulitan buat ngerjain skripsi, teman-teman kantoran yang pengen kerjaannya lebih cepat beres, dan orang-orang yang pengen jadi lebih produktif. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi kalian, bagian itu jual itu sebagai solusi. Yang ke-9, bagaimana cara bikin produk digital yang cepat viral? Nah, jawaban untuk nomor 9 ini bisa dibilang mirip sih untuk jawaban nomor 2 yang udah gue tadi jawab, yaitu tentang 6 ide jualan yang bikin kalian paling cepat kaya gitu. Karena kalau misalnya kalian pengen lebih cepat viral ya, kalian harus jual apa yang emang orang tuh mau. Semakin besar masalah yang mereka alamin ya, itu otomatis mereka akan semakin berusaha untuk mencari solusinya tuh apa. Kalau memang digital produk yang kalian bikin bisa menyelesaikan masalah mereka, ya otomatis bakal lebih cepat viral gitu loh. Kalau kalian bisa jualan produk yang tepat untuk orang yang tepat, itu viralnya bakal lebih cepat lagi. Pertanyaan nomor 10, apakah bisnis digital produk bisa jadi passive income jangka panjang? Jawabannya bisa banget. Ini bisa jadi passive income jangka panjang. Jadi kalian cukup bikin digital produknya sekali, lalu kalian bikin media, misalkan Facebook media, kalian delegasi ke orang lain untuk bikin kontennya, dan kalau misalkan udah jalan, ya setiap hari kalian tinggal manage aja, kalian tinggal kontrol aja, depan jualan akan ngalir terus ke kalian. Karena yang namanya toko digital ini ibarat kayak toko yang buka selama 24 jam secara online, tanpa batas waktu, tanpa batas lokasi gitu. Kalian harus cobain kalau misalkan kalian pengen ngerasain peluang yang sangat besar ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa coba tulis di kolom komentar, nanti gue bakal jawab satu persatu. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang bisnis digital produk ini, kalian bisa cek link di deskripsi, gue bakal taruh di sana panduan tentang cara memulai bisnis digital produk. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please subscribe dan like video ini supaya kalian gak ketinggalan info cuan lainnya. Thank you udah nonton, see you di next video.